apakah benar cikal bakal dari raja-raja Nusantara itu dari Ken Arok sama Ken Dedes? Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita akan mencoba membahas bagaimana tentang pemerintahan bangsa Nusantara ini dari masa ke masa. Dan beberapa kali bangsa Nusantara ini mampu mendirikan negara besar dengan segala peradabannya yang luar biasa. Nah, ini kita berharap dengan kita sampaikan ini membangkitkan motivasi seluruh anak bangsa, putra-putri Nusantara, putra-putri Pertiwi ini termotivasi. Leluhur kita dulu pernah mampu membangun negara besar dengan segala peradabannya. Tetapi kenapa saat ini bangsa ini termindset ingin menjadi duplikat bangsa lain, bahkan lebih kasarnya lagi cenderung ingin begitu senangnya, begitu enjoynya hatinya menjadi budak bangsa lain hanya karena tergiur oleh janji-janji fata morgana yang tidak jelas. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana sebuah negara berawal dari manusia, sekumpulan manusia yang banyak, ya, ini akan menjadi namanya sebuah bangsa. Nah, ketika suatu bangsa tadi sepakat untuk mendirikan sebuah pemerintahan, disitulah akhirnya bisa disebut adalah negara. Jadi konsep negara itu adalah ada bangsanya, ya. Tentu ada masyarakatnya, ada bangsanya, dan ada pemimpinnya, ada pemerintahnya. Terus ada teritorialnya, wilayahnya. Inilah yang disebut negara. Sehingga ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu harus memenuhi unsur ini, bangsa. Kita ada bangsa. Bahkan kita terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, waktu itu kalau orang Jawa itu egois, ya bisa saja mendirikan negara Jawa dengan bangsa Jawa, seperti halnya bangsa Jepang, ya. Hanya satu bangsa, Korea satu bangsa. Tetapi nampaknya merupakan kesamaan nasib. Kita menjadi jajahan pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan negara Republik Indonesia yang merupakan teritorialnya ex pemerintah Hindia Belanda. Dan bangsa Indonesia pada waktu itu di bawah kepemimpinan Soekarno sepakat untuk mendirikan pemerintahnya sendiri. Bangsa ada, teritorialnya ada, yaitu ex wilayah negara Hindia Belanda teritorialnya. Tinggal pada waktu itu pengakuan dari negara lain, karena itu merupakan piagam PBB. Salah satu syarat berdirinya negara baru adalah pengakuan dari negara lain. Kalau sebelum ada piagam PBB, ya orang mau mendirikan negara ya tidak perlu pengakuan negara lain. Yang penting
ada rakyatnya atau ada bangsanya, terus ada kesepakatan sebuah pemerintahan, ya, ada wilayahnya, ya sudah. Tidak perlu pengakuan negara lain. Itu sebelum adanya piagam PBB. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana perjalanan bangsa Nusantara ini mendirikan negara dari masa ke masa. Nah, ini di Sanggar Budaya Rakat Prasojo hadir Mas Hadi, admin Rakat Prasojo 2, dan Mas Anton, anggota Rakat Prasojo 1. Rahayu Mas Hadi, Mas Anton. Ini barangkali Mas Hadi duluan mau ada pertanyaan mewakili pemirsa nih Mas Hadi terkait bahasan kita hari ini. Yang mau saya tanyakan, apakah benar cikal bakal dari raja-raja Nusantara itu dari Ken Arok sama Ken Dedes? Itu dulu. Oh, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, silakan Mas Anton. Apa alasan utama atau alasan dasar sebuah bangsa itu mendirikan suatu negara? Apakah dia ingin menunjukkan kekuatan atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Kita akan jawab dari Mas Anton dulu biar searah. Kenapa sebuah bangsa itu kok ingin mendirikan negara? Apakah ingin menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya? Karena sebenarnya ini adalah kebutuhan alami dari semua makhluk hidup. Jangankan manusia, hewan pun ketika di alam bebas ini akan cenderung mencari siapa yang jadi pemimpinnya. Sehingga dari konsep alam inilah bangsa Nusantara memiliki konsep cara mencari pemimpinnya, yaitu dengan konsep apa? Manunggaling kawula Gusti. Kawula manunggal, mencari Gusti, mencari pemimpin. Karena bagaimanapun juga mereka butuh pemimpin. Mereka butuh koloni. Mereka butuh komunitas. Ya. Jadi pengelompokan bangsa ini memang berawal dari sebuah koloni-koloni, pengelompokan, berawal dari community. Mereka memiliki satu cita-cita yang sama, satu tujuan yang sama, ingin hidup bersama, ingin hidup makmur bersama, ingin hidup sejahtera bersama, ingin hidup saling melindungi bersama. Akhirnya mereka mencari pemimpin. Siapa di antara mereka yang mampu menjadi pemimpinnya, yang mampu melindungi mereka? Sehingga pada zaman dahulu seorang raja ini mesti mumpuni dalam segala bidang. Dan rakyatlah yang butuh pemimpin. Sehingga dalam istilah Jawa itu ora ana jamake, sada goleki tali. Nun saya ora ana jamake, nggih. Tali goleki sada. Ya, terbalik. Jadi dalam istilah Jawa ora ana jamake. Istilahnya tidak mungkin tali itu mencari lidi. Tapi yang jelas itu adalah bagaimana lidi ini bersatu dan akhirnya butuh tali. Karena itulah konsepnya. Konsep demokrasi leluhur kita ini manunggaling kawula Gusti. Yang butuh Gusti, yang butuh pemimpin itu adalah rakyatnya. Jadi dari situlah akhirnya rakyat itu bersatu mencari pemimpinnya. Itu merupakan kebutuhan alami manusia sebagai makhluk sosial. Karena yang jelas manusia itu tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Bahkan jangankan manusia, hewan pun ketika di alam bebas itu juga akan berkonsep seperti itu. Ada pemimpinnya.
Dan yang nampak sekali barangkali adalah lebah. Lebah itu selalu ada pemimpinnya di situ. Nah ini pertanyaannya Mas Hadi ya. Benarkah dulu raja-raja Nusantara ini berawal dari Ken Arok dan Ken Dedes? Nah untuk menuju ke sana saya akan mencoba memberikan sebuah bahasan uraian. Nah bangsa Nusantara ini ada sebuah membangun sebuah peradaban, membangun sebuah negara. Ini jauh sebelumnya. Kalau dilihat dari penelitiannya Profesor Mulyono, terus Profesor Salianti Sulaiman, Profesor Hasewu, nah di situ pada zaman dahulu itu sudah ditemukan beberapa situs punden berundak, sehingga di situ merupakan sudah ada sebuah koloni. Bagaimana bangsa Nusantara ini berkoloni atau berkelompok, mendirikan sebuah sistem pemerintahan. Ada punden berundak. Setelah itu wayang. Wayang ditemukan, ada beberapa situs ditemukan bahwasanya wayang itu di asli Jawa dan sudah ada mulai 1500 tahun sebelum Masehi. Ini para pemirsa bisa baca itu buku karena penelitiannya dari Profesor Salianti Sulaiman, terus Dr. Hasewu, Profesor Mulyono, Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, di situ banyak dijelaskan. Nah selain itu, ini ditemukannya berbagai fosil di Sangiran. Nah ini para pemirsa yang belum pernah ke Sangiran, sekali waktu ke Sangiran sana. Kalau saya kebetulan rumahnya orang tua saya, rumahnya leluhur saya dekat sana. Ke Sangiran itu dekat. Naik mobil atau motor paling cuma setengah jam. Bahkan situs-situs Sangiran itu tersebar di daerah kecamatan ada sebagian di Jambian, terus ada ya di sebagian daerah Plupuh. Nah leluhur saya ini termasuk di kecamatan Plupuh ini, jadi sangat dekat ya dengan situs-situs Sangiran. Nah di situs Sangiran juga ditemukannya fosil-fosil manusia purba. Orang sana mengenalnya balung buto. Terus juga ditemukannya fosil-fosil binatang laut di Sangiran sana. Itu sistemnya tersebar di beberapa kecamatan. Ada sebagian kecamatan tadi ikut Kabupaten Karanganyar, ada yang ikut di Kabupaten Sragen. Kalau nggak salah itu tersebar di 4 kecamatan. Nah kalau dilihat dari adanya situs-situs fosil manusia purba, situs fosil binatang laut, dan juga ditemukannya tentang gerabah, menandakan pada waktu itu memang ada peradaban di situ. Nah kalau kita lihat dari beberapa penelitian lain, itu dulu merupakan sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Medang Kamulan. Dengan rajanya adalah yang terkenal ini adalah Sri Mahapunggung. Mulai dari Sri Mahapunggung pertama yang ada catatannya itu, Sri Mahapunggung kedua, Sri Mahapunggung ketiga, dan memiliki guru atau brahmana yang tinggal di Gunung Padang, sehingga lebih dikenal dengan Ki Ajar Padang. Gunung Padang itu di Cianjur. Nah di Sangiran ini terkait juga erat dengan daerah Pegunungan Kendeng. Di sana juga ditemukannya adanya situs Aji Saka yang ada di Bletukuwu, terus di Api Abadi. Nah kalau
petilasannya Aji Saka ini ditemukan di wilayah Kabupaten Gerobokan. Berarti waktu itu bangsa Nusantara juga sudah mendirikan negara. Dan ketika kita bicara satuan massa, nah ini di grup Rakyat Prasojo 2 ada yang tanya, ini Mas Tommy dari Jakarta ini tanya, apakah leluhur Nusantara ini tidak mengenal satuan massa? Sehingga saat ini kan kita kalau satuan massa itu apa, jam. Sehingga ketika ada undangan-undangan kan cenderung kita pakai satuan massa dari Arab ya. Makanya seperti contoh bakdo maghrib, bakdo isya, ini kan satuan massa. Apakah sekiranya leluhur Nusantara itu tidak punya satuan massa gitu? Kok mesti setiap ada undangan kok pakai satuan massa Arab? Bakdo duhur, bakdo maghrib, bakdo isya, bakdo subuh. Nah, ini akan kita bahas nanti khusus tentang satuan massa. Leluhur juga memiliki satuan massa. Orang Jawa mengatakan sangat. Nah, kembali ke bahasan kita tadi. Waktu itu sudah ada kerajaan namanya Kerajaan Medang Kamulan. Dan ketika kita bicara satuan massa, ini ada beberapa catatan bahwasanya ketika bicara satuan massa dengan kalender Jawa yang kalender karbon, ini angkanya sudah 6.000 tahun lebih. Terus kalau kita bicara tentang satuan massa versi Empu Hubayun yang berawal tahun 911 sebelum Masehi, kita sudah berangkat tahun 2934. Cuman ketika kita bicara global, internasional, saat ini kan satuan massanya terpisah atau terbelah dua ya. Sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Ini yang akhirnya menjadi acuan ilmuwan dunia. Nah, Sri Mahapunggung kedua, Sri Mahapunggung pertama ini tahunnya ini 1000-an tahun sebelum Masehi. Bersamaan dengan Empu Hubayun memunculkan aksara Jawa dan kalender Jawa tahun 911 sebelum Masehi. Nah, setelah itu Sri Mahapunggung kedua ini tahun 50 tahun 150 atau 50 tahun sebelum Masehi melakukan misalnya pembenahan tentang aksara Jawa. Kalau kita lihat ini ada rentang panjang. Sri Mahapunggung pertama tahun 911 sebelum Masehi, kok ini Sri Mahapunggung kedua kok tahunnya 150 tahun sebelum Masehi, kan rentangnya sekitar 700 tahun. Ini yang masih terus harus dipecahkan oleh para ilmuwan. Setelah itu pada Sri Mahapunggung ketiga itu atau dikenal Aji Saka ini tahun 77 Masehi. Melakukan pembenahan lagi tentang aksara Jawa. Dan akhirnya yang lebih banyak dikenalkan ini Aji Saka ini atau Sri Mahapunggung ketiga. Kerajaan Medang Kamulan. Nah, setelah itu ada kerajaan lain yang muncul pada abad ketiga, yaitu Ratu Sima di Kalingga. Nah, diperkirakan Ratu Sima di Kalingga ini posisinya sekarang adalah di daerah Jepara. Nah, Jepara dengan Pegunungan Kendeng kan juga dekat. Sehingga kemarin saya membaca medsos di grup Facebook Medang Kamulan, Mataram Medang Kamulan yang diasuh oleh Profesor Santoso Budiono. Ini menceritakan Mataram Medang Kamulan ini wilayahnya daerah Gunung Kendeng, terus Pegunungan Tidar, terus di Jepara. Nah, pada masa kerajaan Mataram Medang Kamulan ini berjaya sampai abad 10.
masa pemerintahnya panjang, raja-rajanya mampu memakmurkan kerajaannya, dan yang terkenal adalah dari dinasti Sailendra. Ada Raja Semaratungga yang terkenal itu. Dan ada raja-raja lain yang terkenal ya mampu membangun peradaban yang luar biasa. Bahkan ada penelitian itu bahasanya wilayah kerajaan Mataram Medang Kamulan ini sampai ke daerah Kambaluk, dan Kambaluk ini diperkirakan di daerah daratan Cina. Nah, pada waktu ini jelas mampu membangun peradaban besar. Buktinya apa? Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lain. Dan Borobudur itu dibangun kurang lebih abad ke-7. Jadi ada penelitian itu secara uji karbon. Itu antara batu dasar dan batu puncak Borobudur, ini pembangunannya selisih 125 tahun. Berarti ini pembangunan memakai teknologi, bukan simsalabim semalam jadi. Nah, generasi kita saat ini kan terbuai seolah-olah ini pekerjaannya jin dan setan katanya, sehingga semalam jadi. Kita dibuai dongeng seperti itu, akhirnya kita itu lupa diri. Padahal ini adalah teknologi. Dan di relief Candi Borobudur banyak menceritakan tentang peradaban pada waktu itu, termasuk di Candi Borobudur itu ditemukannya adalah kapal, relief kapal Jung yang besar, yang mampu menampung sekian puluh ribu prajurit. Inilah merupakan kalau apa istilahnya kerajaan besar yang dibangun oleh bangsa Nusantara. Kalau di catatan sejarah bangsa Indonesia, ini abad ke-2 ke-3 ini di Kalimantan juga ada kerajaan namanya Kerajaan Udungga. Ini semasa dengan Ratu Kalingga, Ratu Sima. Walaupun oleh orang-orang agamis ini seringkali diklaim, oh ini kerajaan agamis ini karena waktu itu ada yang terkenal waktu itu Ratu Sima ini kan potong tangan. Jadi waktu itu namanya keamanan itu luar biasa. Jadi kalau ada barang jatuh itu tidak ada yang berani ngambil. Nah waktu itu putra dari Ratu Sima sendiri itu ngambil pundi-pundi yang tertinggal di jalan, terus hukum potong tangan. Walaupun agama tertentu ini mengklaim, oh ini hukum potong tangan ini kan hukum agama ini, tapi mereka lupa bahwasanya agama tersebut yang mengklaim itu tidak mengenal seorang ratu. Bahkan konsep agama ini tidak sangat maskulin sekali. Jadi tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin, tidak boleh gitu. Mengklaim tapi seringkali logikanya nggak masuk gitu loh. Ya. Nah saya tidak ingin berpolemik ini, ya, biarkan yang ngeklaim, gitu. Asal ngeklaim aja. Misalnya kalau orang mengatakan disclaimer. Ya. Nah setelah itu kerajaan ini mulai ada konflik keluarga. Nah, dikatakan konflik keluarga ini sebenarnya adalah intrik internal sebuah negara. Itu hal wajar karena namanya negara besar.
Lawang negara Indonesia ini kalau dipikir wilayahnya tidak seluas Nusantara saja, itu kan juga ada intrik-intrik politik kan hal wajar. Yang penting mereka tetap bersatu dengan satu tujuan, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai terpecah belah. Walaupun ada intrik-intrik politik di situ. Akhirnya waktu itu ada dua kubu. Yang satu adalah dari Wangsa Sailendra, yang satu dari Wangsa Sanjaya. Karena kalah perseteruan politik ya. Barangkali kalau saat ini ibaratnya ya kemarin saya gambarkan apa itu misalnya kecebong sama kampret gitu. Ya. Ada dua friksi di situ. Nah, ya tidak masalah, itu kan dinamika demokrasi. Yang penting mereka tetap antara kecebong dan kampret ini tetap satu tujuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ketika ada penumpang gelap yang ingin mendirikan negara khilafah, nah kalau kita lihat kan akhirnya si kampret sama kecebong kan bersatu. Mereka sama-sama menolak pendirian pendirian kekhalifahan. Mereka tetap satu tujuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitu juga dengan pada waktu itu antara Wangsa Sailendra dan Sanjaya. Mereka berkonflik. Ada sebuah intrik-intrik politik, tapi hal-hal wajar saja. Yang penting tidak memiliki tujuan lain, mendirikan negara lain. Terus ada distabilitas keamanan sosial politik. Sehingga pada waktu itu Kerajaan Mataram Medang Kamulan menjadi negara besar. Bahkan diceritakan ketika Raja Semaratungga ingin mendirikan Candi Borobudur, ini yang menjadi pemimpin proyeknya ini malah dari Wangsa Sanjaya, yaitu Empu Gunadarma. Ini kan semakin memperjelas bahwasanya ketika ada dua kubu ya, antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, ini terjadi intrik politik, tetapi mereka tetap satu cita-cita menjadi sebuah negara. Pemerintah dipegang Wangsa Sailendra waktu itu, yaitu Raja Semaratungga ingin mendirikan Candi Prambanan, Candi Borobudur. Yang ditunjuk menjadi pimpinan proyek ya, ini adalah Empu Gunadarma, ini malah dari Wangsa Sanjaya. Kan mereka tetap saling merangkul gitu. Saling bekerja sama membangun negara. Nah, ketika oleh adanya bencana alam Mahapralaya, Gunung Merapi meletus, akhirnya kerajaan Mataram Medang Kamulan ini kan hancur, kena gunung meletus, tercerai-berai. Akhirnya Wangsa Sanjaya barulah mendirikan kerajaan lain, yaitu kerajaan Sriwijaya. Dari Wangsa Sanjaya yaitu Balaputra Dewa, mendirikan kerajaan Sailendra di Sumatera sana. Karena memang wilayahnya Mataram Medang Kamulan kan memang sampai ke Sumatera, bahkan tadi sampai ke daratan Cina, luar biasa. Dan masa pemerintahan Mataram Medang Kamulan itu panjang. Diperkirakan mulai dari abad ke-4 ya, sampai abad 10 dengan hancurnya karena meletusnya Gunung Merapi. Nah, sebelum itu ada namanya Kerajaan Medang Kamulan. Bukan belum Mataram tapi Medang Kamulan, dan ada Kerajaan Kalingga. Dengan rajanya yang terkenal adalah Ratu Sima di Kalingga. Nah, setelah itu Wangsa Sanjaya mendirikan kerajaan besar Sriwijaya.
Kerajaan Mataram Medangkamulan tercera berai karena Gunung Merapi meletus. Setelah itu oleh Empu Sindok ini lari ke timur karena adanya Mahapralaya tadi, Gunung Merapi meletus. Nah, Empu Sindok mencoba merintis kerajaan, merintis negara, pemerintahan. Itu mulai dari Anjuk Ladang, sekarang menjadi Nganjuk, dan Jombang. Nah, setelah itu mendirikan kerajaan Medangkamulan di timur Gunung Lawu. Empu Sindok dilanjutkan putranya adalah Dharmawangsa. Dharmawangsa pada waktu mau menikahkan putrinya ya, dengan Airlangga. Airlangga ini putra Raja Udayana di Bali. Nah, istri Raja Udayana ini masih saudaranya Dharmawangsa, karena memang pada waktu itu namanya politik perkawinan antar negara itu hal biasa untuk tetap menyatukan antar negara pada waktu itu. Sehingga kalau dikatakan Raja Airlangga ini merupakan terah Bali, ya benar. Tapi dikatakan terah Jawa juga benar, karena memang Raja Udayana ini istrinya ini dari Jawa. Ketika akan adanya pesta pernikahan ini diserang oleh kerajaan Urawari atau diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Pada waktu Raja Dharmawangsa ini mau pesta perkawinan putrinya ini diserang. Akhirnya antara Airlangga dan putri Dharmawangsa ini melarikan diri, terpisah. Akhirnya Airlangga ini dibantu oleh para Brahmana untuk kembali menghimpun kerajaan Medangkamulan ini. Akhirnya mendirikan kerajaan baru namanya Kahuripan. Karena Medangkamulan hancur, istilahnya mendirikan kerajaan urip, hidup kembali, urip, jadi namanya Kahuripan. Nah, ketika Airlangga ini mau merintis kerajaan Kahuripan dan melawan kerajaan Sriwijaya atau Worawari tadi, ini dibantu oleh para Brahmana. Akhirnya waktu itu Airlangga menikah dengan salah satu putri Brahmana tadi, namanya Dyawengker. Setelah kerajaan berhasil dihimpun, didirikan, kerajaan mulai tenang, akhirnya Airlangga menjadi raja di Kahuripan dengan patihnya yang terkenal adalah Narotama. Karena Raja Airlangga ini takut kalau putranya ini konflik. Karena ketika bicara yang layak secara hukum kerajaan pada waktu itu, seharusnya yang menjadi raja adalah putranya dari putri Dharmawangsa. Tetapi karena pada waktu pesta pernikahan ini terpisah, terus Airlangga menikah dengan Dyawengker, akhirnya lahirlah putra dari Dyawengker. Itu yang yang ikut merintis pendirian kerajaan Kahuripan, dan akhirnya ini lahir lebih dulu. Tetapi kan Dyawengker ini sebenarnya kan istri kedua. Akhirnya Raja Airlangga meminta kepada Empu Barada untuk membagi dua kerajaan Kahuripan ini. Akhirnya disitulah ada kerajaan Jenggala dan Daha.
Nah, pada masa ini banyak situsnya banyak, peninggalannya banyak, termasuk adanya serat Bharatayuddha ini juga pada masa Raja Airlangga ini. Terus Empu Barada punya saudara laki-laki namanya Empu Kuturan, istrinya bernama Calon Arang, ini juga pada masa Airlangga ini. Ya. Nah, setelah itu ya, kerajaan mulai menjadi kerajaan kecil ini, Kerajaan Jenggala dan Daha. Nah, setelah itu kerajaan Daha dan Jenggala ini juga banyak raja-raja ini Mas Hadi. Jadi ada Kameswara dan sebagainya dan situ terkenal dengan akhirnya cerita tentang Panji Inu-Kertopati dan Galuh Condrokirono. Nah, setelah itu barulah ada yang terakhir adalah Raja Kediri, yaitu Joko Dolok. Ini patungnya ada di tengah kota Surabaya. Nah, itu barulah berdirinya Kerajaan Singhasari yang ditanyakan Mas Hadi tadi. Ya. Nah, Kerajaan Singhasari ini abad ke-12, yaitu Ken Arok, punya istri 2, Ken Dedes dan Ken Umang. Masa pemerintahan Singhasari ini kurang lebih 100 tahun. Singhasari ini wilayahnya ini barangkali kalau sekarang tuh Asia Tenggara. Masa pemerintahan 100 tahun menguasai Asia Tenggara, dan pada waktu itu Raden Wijaya adalah merupakan utusan luar negeri dari Kerajaan Singhasari atau Menteri Luar Negeri Kerajaan Singhasari. Dengan di berbagai buku lain disebutkan adanya ekspedisi Pamalayu. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Hadi tadi. Jadi ada sebuah literasi ya, bahasanya raja-raja Jawa ini kan keturunan Ken Dedes dan Ken Arok. Ya. Memang putra-putra Ken Arok itu menjadi raja-raja dan seterusnya. Dan di sini memang ada beberapa orang yang salah paham ya, bahwasanya mereka menganggapnya ini adanya keris Empu Gandring yang membunuh 7, padahal setelah diteliti ya nggak ada putra yang sampai 7. Dan di situ sebenarnya kalau kita memahami sastra Jawa, kita harus tahu betul bahwasanya sastra Jawa ini kan penuh dengan sasmito, tidak letterlek gitu, harus kita kaji. Sebagai contoh umpamanya diceritakan Anusapati misalnya mengalahkan Ken Arok di Istana Gading. Ini di serat Pararaton. Ini kalau kita cermati, ini bukan dalam artian membunuh fisik, tetapi ini adalah sebuah waktu itu ada sebuah misalnya rapat ya, atau sidang pleno sebuah kerajaan. Ini Anusapati ini mampu memberikan ide-ide cemerlang untuk kebesaran Singhasari. Akhirnya digantikan. Akhirnya pada sudah siap pada waktunya, akhirnya Anusapati ini menggantikan Ken Arok. Dan setelah itu memang keturunan-keturunan Ken Dedes yang menjadi raja. Entah itu keturunan Ken Dedes dari garis Anusapati, dari Bratomapel, ya, Tunggul Ametung, maupun keturunan Ken Dedes dari Ken Arok, Ken Angrok sendiri sampai termasuk Raden Wijaya ini.